Musik pembuka yang intens dan megah, lalu perlahan meredup. Bagaimana jika saya katakan bahwa musuh terbesar Anda bukan atasan Anda, bukan ekonomi, bukan masa lalu Anda yang kelam, tapi seorang penyabot yang tinggal di dalam pikiran Anda yang beroperasi dalam senyap, tanpa Anda sadari? Seorang musuh yang membisikkan keraguan saat Anda akan mengambil langkah besar, yang mendorong Anda untuk menunda pekerjaan penting demi kesenangan sesaat, yang meyakinkan Anda bahwa Anda tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup kuat. Ini adalah fenomena yang dialami oleh 99% pria, namun hanya kurang dari 1% yang menyadarinya dan tahu cara melawannya. Mereka menyebutnya kemalasan, penundaan, atau nasib buruk. Tapi para Stoik kuno memiliki nama yang lebih akurat untuk itu, sebuah bentuk kebencian diri yang tersembunyi. Dalam video ini, kita tidak akan membahas teori yang membosankan. Kita akan membongkar tanda-tanda spesifik bahwa Anda secara tidak sadar membenci diri sendiri. Dan yang lebih penting, kita akan menginstal kode atau protokol dari Epictetus, seorang filsuf Stoik yang memahami penderitaan dan kekuatan lebih dari siapapun untuk menghapus malware mental ini selamanya. Ini adalah pengetahuan yang membedakan. Jika Anda siap untuk berhenti menjadi musuh bagi diri sendiri dan mulai membangun kekuatan internal yang tak tergoyahkan, tulis di kolom komentar sekarang juga. Saya siap mengambil kendali. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke tanda-tanda spesifik, mari kita luruskan satu hal. Kebencian diri yang kita bicarakan di sini bukanlah gambaran dramatis seseorang yang menangis di depan cermin. Bukan, ini jauh lebih halus, lebih berbahaya, dan lebih umum. Ini adalah perang saudara yang senyap di dalam pikiran Anda antara siapa Anda saat ini dan siapa Anda yang Anda tahu bisa Anda capai. Di dunia modern, kita dibombardir dengan gambaran kesuksesan yang mustahil. Media sosial menunjukkan versi polsan kehidupan orang lain. Budaya kerja menuntut produktivitas tanpa henti. Akibatnya, ada kesenjangan yang terus melebar antara ekspektasi dan realitas. Kesenjangan inilah yang menjadi lahan subur bagi benih kebencian diri. Setiap kali Anda memilih untuk scroll media sosial alih-alih membaca buku yang Anda tahu akan bermanfaat. Setiap kali Anda menyetujui permintaan orang lain, padahal itu mengorbankan waktu dan energi Anda. Setiap kali Anda mengatakan, saya akan mulai besok pada proyek yang paling penting bagi Anda sedang memberikan suara untuk versi diri Anda yang lebih lemah. Anda sedang memberi makan si penyabot internal. Epictetus, yang hidup sebagai budak sebelum menjadi seorang guru filsafat yang dihormati, memahami ini lebih baik dari siapapun. Dia tahu bahwa perbudakan sejati bukanlah rantai fisik, tetapi rantai mental yang kita pasang pada diri kita sendiri. Dia mengajarkan bahwa kebebasan dan kekuatan sejati datang bukan dari mengubah dunia di sekitar kita, tetapi dari menguasai dunia di dalam kita. Kerangka kerjanya bukanlah tentang berpikir positif. Ini tentang membangun arsitektur mental yang kebal terhadap sabotase diri, dan itulah yang akan kita bangun bersama hari ini. Tanda pertama dan yang paling umum, prokrastinasi kronis pada tujuan paling penting. Mari kita perjelas, ini bukan tentang menunda mencuci piring atau membalas email yang tidak penting. Ini adalah penundaan yang sistematis pada hal-hal yang Anda katakan paling berarti bagi Anda. Memulai bisnis itu, menulis buku itu, memperbaiki kondisi fisik Anda. Anda memiliki semua rencana, semua informasi, tetapi Anda tidak pernah memulai. Mengapa? Kebanyakan orang menyebutnya kemalasan. Itu adalah diagnosis yang dangkal dan salah. Ini bukan kemalasan, ini adalah mekanisme pertahanan yang didorong oleh ketakutan. Jauh di lubuk hati, si penyabot berbisik, bagaimana jika kamu gagal? Kegagalan itu akan membuktikan bahwa kamu memang tidak berharga seperti yang kamu takutkan. Jadi, untuk melindungi ego yang rapuh itu, Anda tidak pernah benar-benar mencoba. Dengan tidak memulai, Anda tidak akan pernah bisa gagal. Ini adalah penjara yang nyaman, yang dibangun dari ilusi keamanan. Anda mengorbankan potensi kehebatan demi menghindari kemungkinan rasa sakit. Seorang pria yang menghargai dirinya sendiri memahami bahwa rasa sakit dari penyesalan jauh lebih buruk daripada rasa sakit dari kegagalan. Dia bertindak terlepas dari rasa takut, karena dia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh hasil, tetapi oleh keberanian untuk mencoba. Kebencian diri memilih keamanan semu. Penghargaan diri memilih pertumbuhan yang menyakitkan. Sekarang, bagaimana Epictetus membongkar penjara prokrastinasi ini? Dengan sebuah prinsip yang disebut dikotomi kendali. Ini adalah fondasi dari seluruh filsafat Stoik. Sebuah pemisahan radikal antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Epictetus akan berkata, hasil dari bisnis Anda
Tidak dalam kendali Anda. Apakah buku Anda akan menjadi bestseller? Tidak dalam kendali Anda. Apakah Anda akan mendapatkan tubuh impian Anda? Sebagian besar tidak sepenuhnya dalam kendali Anda karena ada faktor genetika dan cedera. Lalu apa yang ada dalam kendali Anda? Hanya satu hal, usaha Anda saat ini, di momen ini. Keputusan Anda untuk menulis satu paragraf sekarang. Keputusan Anda untuk melakukan satu set push-up sekarang. Keputusan Anda untuk membuat satu panggilan telepon bisnis sekarang. Prokrastinasi hidup dari fokus pada hasil yang tidak pasti dan menakutkan. Si penyabot internal selalu menunjuk pada puncak gunung yang jauh dan berkata, "Lihat, itu terlalu tinggi, kamu tidak akan pernah sampai." Solusi stoik adalah berhenti melihat puncak gunung, fokus hanya pada satu langkah di depan Anda. Hanya itu, nilai dan harga diri Anda tidak terikat pada pencapaian puncak. Nilai Anda terikat pada kualitas dari setiap langkah yang Anda ambil. Ini adalah perubahan paradigma yang membebaskan. Anda tidak lagi bertanggung jawab atas hasil, Anda hanya bertanggung jawab atas usaha. Dan usaha selalu 100% ada dalam kendali Anda. Ini menghapus alasan, ini menghapus ketakutan. Yang tersisa hanyalah tindakan. Musik yang tenang namun kuat mulai mengalun. Kita telah membedah musuh yang tak terlihat. Kita telah memberinya nama, kebencian diri yang tak disadari, dan kita telah mengekspos taktik liciknya, prokrastinasi, pencarian validasi, kritik internal yang kejam, dan banyak lagi. Tetapi yang terpenting, kita telah menemukan cetak biru untuk melawannya. Kode yang ditinggalkan oleh Epictetus bukanlah mantra sihir. Ini adalah seperangkat prinsip logis dan tangguh untuk merebut kembali kedaulatan atas pikiran Anda. Pisahkan apa yang bisa Anda kendalikan dari apa yang tidak bisa. Temukan nilai dalam usaha, bukan hasil. Jadilah pengamat yang tidak menghakimi atas pikiran Anda, bukan budaknya. Berikan persetujuan hanya pada apa yang membangun Anda. Kesimpulan utamanya adalah ini, kebencian diri bukanlah identitas Anda. Itu adalah kebiasaan berpikir yang buruk, sebuah bug dalam sistem operasi mental Anda. Dan seperti kebiasaan lainnya, itu bisa ditulis ulang. Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya. Setiap kali Anda memilih untuk bertindak alih-alih menunda, setiap kali Anda memilih persetujuan diri alih-alih validasi eksternal, Anda sedang menulis satu baris kode baru. Anda sedang membangun benteng mental Anda, bata demi bata. Anda bukan lagi korban dari sabotase internal. Mulai hari ini, Anda adalah arsiteknya. Arsitek dari ketenangan, ketabahan, dan kekuatan Anda. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda, aset paling berharga yang Anda miliki, untuk memahami ide-ide ini. Jika video ini memberikan nilai, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan untuk bergabung dengan komunitas pria yang berkomitmen pada penguasaan diri. Untuk diskusi lebih lanjut, jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Apa satu tanda kebencian diri yang paling Anda kenali dalam diri Anda, dan apa satu langkah stoik yang akan Anda ambil minggu ini untuk melawannya? Baca jawaban orang lain. Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ingat, perjalanan ini bukan sprint. Ini adalah maraton seumur hidup. Teruslah berlatih. Tetaplah kuat,